Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Najib Channel. Teman-teman dosen, peneliti, dan mahasiswa dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk berusaha menulis dan publish di jurnal-jurnal bereputasi, salah satunya jurnal yang terindeks Scopus. Kali ini saya ingin sharing mengenai paper pertama saya yang publish di jurnal yang terindeks Scopus. Ya, dari sharing ini saya berharap teman-teman semua bisa melihat secara lebih detail poin-poin apa yang seharusnya ada di dalam sebuah paper, yang perlu ditekankan di dalam sebuah paper, sehingga paper tersebut bisa layak untuk bisa disubmit dan dipublikasikan di jurnal Scopus. Ini paper pertama saya ya, yang publish di salah satu jurnal yang ada di grupnya Emerald ya. Judul papernya Innovation, Cooperation, and Business Performance. Jadi ini adalah variabel-variabel yang ingin saya diskusikan di dalam paper saya. Saya langsung tunjukkan di awal ya, sehingga pembaca segera mengetahui apa sih paper ini. Paper ini akan mendiskusikan tentang apa, itu sejak awal sudah bisa dilihat ya. Jadi saya ingin mendiskusikan 3 variabel ini, innovation, cooperation, and business performance. Tapi 3 variabel ini ingin didiskusikan dalam konteks apa? Nah, kemudian saya jelaskan lebih rinci dalam subjudulnya, Some Evidence from Indonesian Small Food Processing Cluster. Jadi saya ingin mendiskusikan mengenai innovation, cooperation, and business performance dalam konteks cluster usaha kecil di bidang pengolahan pangan ya, yang ada di Indonesia. Ini saya ya, kemudian ini profesor saya ya di University of Tokyo. Nah, paper pertama ini publish di Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies yang ada di grupnya Emerald. Oke, selanjutnya dari judul masuk ke dalam abstrak. Abstrak di jurnal-jurnal yang publish di Emerald ini formatnya rada berbeda dengan jurnal di Elsevier atau di Sage Publishing atau di Springer. Kalau di jurnal-jurnal lain tadi seperti di Elsevier, Sage Publishing atau Springer, biasanya abstrak itu ditulis dalam satu alinea atau satu paragraf yang utuh ya, yang di situ sudah berisi tentang tujuan, metode, hasil, kemudian originality-nya. Nah, sementara kalau di jurnal-jurnal yang publish di Emerald ya, di bawah publishernya Emerald, itu formatnya seperti ini. Jadi kita dituntun untuk bisa mengidentifikasi dengan lebih baik ya. Pertama, purpose. Kita harus tuliskan secara jelas ya tujuan dari penelitian ini. Kemudian yang kedua, desain, metodologi atau approach-nya seperti apa. Nah, kita harus jelaskan. Kemudian finding-nya seperti apa dan originality value-nya seperti apa. Nah, ini yang saya kira penting. Yang lain keyword tentu sama ya di semua jurnal ya. Nah, ini model abstrak ini memang berbeda-beda ya, tetapi intinya sebenarnya sama, bahwa di dalam abstrak itu harus menampilkan tujuan dari penelitian, kemudian metodenya seperti apa, kemudian hasilnya bagaimana, dan kebaruannya apa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam introduction. Apa aja yang harus ada di introduction? Nah, di introduction tentu kita harus mendiskusikan problem ya. Masalah apa yang akan kita angkat, dan itu harus ada keyword-nya, ada kata-kata kunci yang menunjukkan bahwa memang itu adalah masalah. Contoh di sini misalnya di paragraf pertama saya sudah menyampaikan langsung problemnya. Saya mengatakan di sini a clustering policy for small and medium enterprises has been implemented by the Indonesian government since the 1970s. The purpose of such a policy is to foster their competitiveness,
with the intention that SMEs can be considered as one of the important engine of national growth, owing to the fact that Indonesia is a developing country with a large number of SME. Jadi saya menyampaikan di sini bahwa kebijakan mengenai klaster untuk usaha kecil dan menengah sebenarnya bukan hal baru, ya. Itu sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 1970, ya. Nah, kemudian di mana masalahnya? Nah, saya langsung tunjukkan masalahnya dengan kata kunci di sini. Unfortunately, ya, sayangnya, ya, the role of cluster is still question. Jadi saya langsung katakan di sini, sayangnya walaupun kebijakan itu sudah dimulai sejak tahun 1970, peranan klaster ini tetap atau masih dipertanyakan, ya. Kenapa? Karena lack of evidence in improving competitiveness. Jadi walaupun itu sudah berdiri sejak tahun 1970, sudah dikembangkan sejak tahun 1970, tapi tidak ada evidence yang menunjukkan adanya peningkatan daya saing dari anggota klaster, khususnya klaster di bidang small and medium enterprises di bidang food processing. Nah, ini problem yang saya ungkapkan, ya. Nah, kemudian selanjutnya saya menyampaikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu, ya, yang mendiskusikan mengenai klaster dari berbagai negara di sini, ya. Kemudian setelah itu saya summary-kan, kemudian saya simpulkan, ya, dari permasalahan yang ada di klaster SME di Indonesia dan juga melihat teori-teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya, ya. Kemudian saya menyusun tujuan penelitiannya. Kalau begitu, apa tujuan penelitiannya? Nah, kemudian saya susun di awal di introduction ini, ya. Jadi tujuan penelitiannya apa? Yang pertama, untuk memahami, ya, aktivitas kerjasama yang ada di dalam klaster SME, khususnya SME food processing, ya. Kemudian tujuan yang kedua, to understand the role of cooperation in improving innovation in food processing industry SME cluster. Jadi yang kedua, saya ingin mengetahui, ya, atau memahami peranan kerjasama di dalam meningkatkan inovasi. Nah, kemudian yang ketiga, ya, saya juga ingin memahami bagaimana hubungan antara kerjasama, inovasi, dan business performance, ya. Nah, ini jadi di introduction kita harus clear menyatakan tujuan penelitian kita. Harus jelas betul kita menyatakan tujuan penelitian kita. Selanjutnya, ya, di introduction ini juga saya menyampaikan, oke, permasalahannya itu, tujuannya itu, ya. Lalu apa kontribusinya? Ya, penelitian ini kira-kira punya kontribusi apa? Nah, ini saya langsung state di sini, ya. Jadi dari hasil penelitian yang ada nantinya kita bisa berkontribusi untuk apa? Untuk literatur yang sudah ada, untuk menguatkan literatur yang sudah ada atau melengkapi literatur yang sudah ada, ya. Khususnya di sini untuk melengkapi penjelasan mengenai fenomena inovasi yang ada di dalam klaster, ya. Kenapa? Karena empirical research exploring the role of cooperation in the innovation of SME in the food processing industry cluster is still rare. Ya, jadi di sini saya menyatakan kontribusi ini penting karena since empirical research exploring the role of cooperation and innovation, ya, in the food processing industry cluster is still rare. Nah, ini kata kuncinya, ya, karena masih jarang, masih langka penelitian mengenai hal ini, ya, waktu saya melakukan penelitian, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua adalah theoretical background and hypothesis. Nah, di sini di dalam theoretical background saya menyampaikan hal-hal yang related dengan tujuan. Jadi kita mengumpulkan referensi untuk menjawab tujuan penelitian kita, ya.
karena itu referensi-referensi yang kita kumpulkan harus related, harus relevan, harus sesuai dengan tujuan penelitian kita. Tadi saya mengatakan bahwa ada 3 tujuan di penelitian ini ya. Yang pertama ingin memahami aktivitas kerjasama di dalam food processing industry cluster ya, cluster SME atau cluster UKM yang ada di Indonesia ya, khususnya di bidang food processing. Nah itu kemudian saya sampaikan dulu mengenai industri cluster itu apa sih sebenarnya ya. Nah ini kita masukkan di sini referensi-referensi mengenai industri cluster. Nah kemudian yang kedua karena kita ingin mengetahui mengenai kerjasama yang ada di dalam cluster industri itu, nah kemudian saya mendiskusikan di sini berdasarkan referensi-referensi yang ada ya, cluster dan cooperation ini seperti apa. Jadi cluster industri ya dengan kerjasama itu hubungannya apa. Nah ini saya jelaskan berdasarkan teori-teori yang ada. Nah kemudian yang berikutnya bagaimana hubungan antara cooperation dan innovation ya. Nah jadi karena tadi tujuan penelitian ini selain ingin melihat keadaan atau memahami kerjasama yang ada di dalam cluster ya, ingin juga memahami bagaimana pengaruh kerjasama terhadap inovasi. Nah karena itu kita diskusikan di sini ya di dalam literatur reviewnya ya, cooperation dan innovation itu seperti apa sebenarnya. Nah ini kita kembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu atau dari teori-teori yang ada ya. Nah kemudian berikutnya innovation and business performance. Kita ingin tahu juga bagaimana hubungan antara inovasi dan business performance dengan kinerja bisnis. Jadi ini kata kunci yang ada di dalam judul, yang ada di dalam tujuan penelitian, dan itu kita mention di dalam literatur review ya. Nah kemudian dari situ ya kita dari referensi yang sudah kita sajikan itu, kemudian kita menyusun yang namanya riset hipotesis ya. Jadi berdasarkan teori-teori yang sudah diungkapkan, berdasarkan hasil penelitian yang sudah diungkapkan di literatur review, maka kita menyusun hipotesis di sini. Hipotesis pertama, interfirm cooperation is positively related to innovation. Cooperation with the government is positively related to innovation. Cooperation with research institution is positively related to innovation. And then hipotesis yang berikutnya adalah innovation is positively related to business performance. Nah ini kita bangun dari mana? Kita bangun tentu dari referensi-referensi yang ada. Coba kita lihat di sini misalnya saya menyampaikan bahwa ada 3 bentuk kooperasi, 3 bentuk kerjasama ya. 3 bentuk kerjasama. Yang pertama interfirm cooperation, yang kedua cooperation with government, kemudian yang ketiga cooperation with research institution ya. Nah kemudian ketiga bentuk kerjasama ini ya, ini dari penelitian-penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara ketiga bentuk kerjasama itu dengan inovasi. Makanya kemudian saya membuat hipotesis interfirm cooperation is positively related to innovation ya, dan seterusnya. Nah kemudian bagaimana hubungan antara inovasi dan kinerja bisnis? Nah ini juga kita bangun berdasarkan referensi sebelumnya, jadi innovation and business performance. Nah ini kita susun ya penelitian-penelitian yang sebelumnya ya, bagaimana hubungan di antara kedua variabel itu. Oke, kemudian kita gambarkan selanjutnya ya agar mudah dilihat modelnya atau mudah dipahami. Apa sih sebenarnya yang kita akan uji ya? Yaitu tadi aktivitas kerjasama di dalam klaster ya. Apakah dia mempengaruhi inovasi, kemudian apakah inovasi mempengaruhi bisnis performance. Oke. Nah, kemudian berikutnya setelah literatur review ya, kita menyampaikan material and method. Material and method ya. Jadi di sini kita perlu menyampaikan secara rinci ya. Pertama dari sampel and data collection-nya. Nah, ini saya menjelaskan secara rinci di sini ya, bahwa kita mengambil data ya dari food processing industry di 5 cluster located in West Java. Jadi ada 5 cluster yang saya ambil ya.
sesuai dengan desain penelitian yang sudah dirancang sebelumnya, ya. Kemudian kita mengambil dari 5 klaster yang merupakan represent the food processing industry. Jadi kita memberikan justifikasi kenapa kita mengambil 5 klaster ini. Nah, kita mention di sini, ya, we decide on 5 clusters which represent the food processing industry in West Java. Ya, apa aja? Nah, ini ada 5 di sini. Saya terus tuliskan milk cluster located in Pangalengan district, ya, emping melinjo cracker cluster, ya, located in Cianjur. Nah, kemudian tempe cluster located in Bandung, processed fish cluster located in Cianjur, and tapioca flour cluster located in Bogor district. Oke, ini saya sampaikan rinci di sini, ya. Kemudian juga saya jelaskan alasannya, ya. Misalnya di sini saya katakan in this paper we adopt the definition of SMA provided by Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises, ya. Tentang definisi small and medium enterprise. Nah, kemudian saya juga menjelaskan di sini empirical data were obtained through convenience sampling. Jadi teknik sampling yang digunakan apa? Nah, ini perlu kita beritahu. Jadi saya menyampaikan bahwa teknik samplingnya adalah convenience. Nah, kemudian saya juga menyampaikan di sini beberapa kriteria, ya. The first, SMA should be located in the cluster area, ya. Nah, terus kemudian yang kedua, the sample include only companies with fewer than 100 employees, ya. Ini sesuai dengan kriteria atau karakter atau kriteria UKM yang ditentukan oleh pemerintah, ya. Nah, kemudian yang kedua, di metode penelitian ini juga disampaikan instrumen pengukurannya seperti apa, ya. Saya jelaskan juga secara rinci di sini. Primary data were collected by survey using a self-administered questionnaire, a subjective measurement method which incorporated 5-point Likert scale. Nah, ini kita menggunakan skala Likert, ya, di dalam pengukurannya. Nah, kemudian indikator-indikatornya apa? Ya, alat ukurnya apa? Nah, jadi dari masing-masing variabel tuh alat ukurnya apa aja? Nah, ini juga saya jelaskan secara rinci, ya. Nah, kemudian setelah itu data analisis. Nah, jadi data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan apa, ya, dengan metode apa, ya, dengan alat analisis apa, ya. Di sini saya menyampaikan we use a path analytical approach, ya. Ya. Nah, jadi kenapa menggunakan path analytical approach, ya? Saya jelaskan di sini. Path analysis allow us to assess the magnitude and significance of the underlying causal relationship between our study variable. Nah, sesuai dengan referensinya, di sini saya tuliskan, ya, Aser tahun 1983. Nah, kemudian selain itu juga path analysis, ya. Jadi kita harus menjelaskan alasannya, ya. Kenapa kita menggunakan path analysis, ya. Nah, di sini saya juga menjelaskan selain path analysis ini memungkinkan, ya, kita untuk mengakses, ya, magnitude and significance of the underlying causal relationship, ya. Path analysis juga dapat menguji mediator effects within a single model. Jadi di dalam satu model itu kita bisa langsung mengukur atau melihat mediator efeknya. Oke, jadi bukan hanya sekedar menyampaikan alat analisis yang akan kita gunakan apa, tapi mengapa kita menggunakan alat analisis tersebut. Nah, itu yang jauh lebih penting, ya. Jadi orang melihat, oh ya, memang justified, ya, alat analisis itu digunakan, ada alasannya, dan alasannya itu bisa diterima, ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini kemudian setelah metode, ya, kita menyajikan hasil. Nah, penyajian hasil ini juga harus inline dengan tujuan penelitian,
ya, dan metode yang sudah kita susun tadi ya. Nah, yang pertama karena tujuan penelitiannya tadi ingin melihat klaster UMKM, melihat klaster usaha kecil menengah food processing industry di Indonesia. Nah, kemudian kita perlu paparkan ya kondisi UKM di Indonesia dan klaster UKM di Indonesia itu seperti apa. Nah, ini di sini saya ceritakan ya di awal sebelum kita menguji hipotesis ya, kita sampaikan dulu secara deskriptif gambaran mengenai UKM dan klaster UKM di Indonesia ya. Nah, kemudian lebih spesifik. Nah, berikutnya saya jelaskan food processing cluster in rural area. Jadi lebih dalam lagi ya, kita menjelaskan mengenai food processing cluster. Nah, kemudian baru masuk berikutnya, bagaimana sih kondisi kerjasama SME di dalam cluster itu. Nah, ini kita jelaskan sesuai dengan tujuan penelitiannya tadi ya di awal ya, bahwa kita ingin melihat kerjasama di dalam UKM cluster itu seperti apa. Oke, nah terus kemudian baru kita setelah itu masuk ya. Nah ini sama ya, jadi inovasi di dalam cluster seperti apa kita uraikan. Baru kita masuk ke dalam analisis bagaimana hubungan antara kerjasama, inovasi, dan performance. Ya, jadi hasil penelitiannya seperti apa ini? Hasil analisis datanya seperti apa? Nah, ini kita tampilkan di sini. Ya, bagaimana hubungan antara cooperation, innovation, dan performance. Oke, kita tampilkan lagi gambarnya ya yang sudah berisi nilai-nilai PET coefficient-nya di sini. Ya, sudah ada PET coefficient-nya dan kita lihat di sini juga sudah ada p-value-nya. Ya, di masing-masing hubungan antar variabel ini. Nah, setelah kita memaparkan hasilnya, ya, jadi hasil-hasil ini kita sampaikan. Ya, tentu dalam penyampaian hasilnya kita tidak boleh mengulang-ulang apa yang ada di dalam tabel ini, tapi kita menjelaskan isi tabelnya seperti apa, maksud dari tabel itu apa, ya. Nah, setelah hasilnya sudah kita sampaikan, berikutnya baru kita masuk ke dalam seksi discussion and policy implication. Ya, nah di discussion and policy implication ini, ya kita perlu untuk menyampaikan komparasi perbandingan antara penelitian kita dengan penelitian yang lain ya atau penelitian sebelumnya yang ada yang berhubungan dengan penelitian kita. Contohnya di sini saya langsung menyampaikan ya di sini bisa kita lihat several previous studies have shown that it is difficult to build cooperation between SMEs due to companies' tendency to consider other company as their competitors. Nah, ini di penelitian sebelumnya Mesgar dan Kegley ya ini mengatakan bahwa kerjasama di antara UKM itu susah karena masing-masing perusahaan punya kecenderungan ya untuk menganggap perusahaan lainnya sebagai kompetitor. Nah, kemudian saya mengatakan di sini our study demonstrates results which differ from previous studies. Ya, jadi penelitian saya ini beda dengan hasilnya ternyata dengan penelitian si Mesgar dan Kegley ini. Ya, jadi kita langsung mention di sini. Ya, hasil penelitian kita ini beda loh dengan penelitian yang sebelumnya. In that we indicate that cluster in fact facilitate cooperation between SMEs well. Jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian si Mesgar ya, tapi penelitian ini juga dikuatkan oleh penelitian lain yaitu penelitiannya Smith dan Wetland dan juga Waits ya. Nah ini kita perlu mention di sini. Jadi kita harus ketika mendiskusikan hasil itu kita harus bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian yang lainnya. Ya. Nah kemudian kita juga perlu mention ulang ya supaya pembaca juga atau reviewer atau editor juga mengetahui tidak miss ya dalam pembahasan ini, yaitu tujuan dari penelitian kita yang
memang sudah di state di awal ya, tetapi perlu kita state lagi di pembahasan ya dengan bahasa yang berbeda. Di sini saya mengatakan the main purpose of this study was to determine the influence of cooperation on innovation and the influence of innovation on the business performance of SMEs in the cluster ya. Nah, supaya orang tetap tune in dengan tujuan penelitian kita apa sih? Nah, kemudian hasilnya gimana? Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya mengatakan the result of this study are in line with the result of preceding studies, di mana cooperation has a significant influence on innovation. Ya. However, in this study it was found that only interfirm cooperation and cooperation with research institution had a significant influence on the innovation of SMA. Jadi, walaupun penelitian saya secara umum inline dengan penelitian sebelumnya, ya, penelitian sebelumnya di sini ya, kita bisa baca ini. Previous studies Amara showed with a certainty that cooperation influence innovation. Oke, ya, cooperation influence innovation. Nah, the result of this study are in line with the result of preceding studies. Artinya hasil penelitian saya ini sama untuk hubungan antara cooperation dan innovation. Ya, cooperation mempengaruhi innovation. Tetapi, saya katakan di sini, bedanya apa? Di dalam penelitian saya, ya, hanya interfirm cooperation dan cooperation with research institution yang memiliki pengaruh signifikan pada inovasi. Ya, sementara cooperation between companies and the government didn't demonstrate a significant impact on innovation. Jadi di penelitian ini berbedanya adalah di dalam kerjasama dengan pemerintah ternyata tidak memiliki impact terhadap inovasi. Ya, ini dalam penelitian saya ini. Oke, nah ini cara kita mendiskusikan ya. Jadi kita membandingkan dengan penelitian lain, ya, melakukan komparasi dengan penelitian lain, bagaimana hasilnya, apakah menguatkan atau melemahkan. Nah, kemudian kita harus bisa menjelaskan apa hasil yang sama, apa hasil yang berbeda, ya. Nah, kalau sudah kita bahas, selanjutnya kita masuk ke conclusion. Ya, di conclusion ini, ya tentu saja kita harus merangkum, ya, membuat konklusi, membuat kesimpulan. Apakah penelitian kita ini menjawab, ya, secara overall menjawab tujuan penelitian yang sudah kita buat, ya. Nah, di sini saya ulangi lagi ya hasil-hasilnya sesuai dengan tujuan penelitiannya sebelumnya. The result of this study show significant relationship between the innovation of SMA and business performance of the firm. Ya, jadi karena di tujuan penelitian tadi sudah disebutkan ingin mengetahui bagaimana hubungan antara inovasi dengan business performance. Ya, therefore it can be concluded that adopting innovative practice tend to generate competitive advantage and lead to better business performance for SMEs. In the context of SMA that lack resources to innovate, innovation activities can be developed by cooperating with other parties. Nah, jadi ini hasil penelitian ini kalau kita rangkum, ya, kita simpulkan, ya, karena di hasil penelitian ditunjukkan bahwa inovasi SMA itu berpengaruh pada business performance, ya, maka kita bisa simpulkan bahwa kalau SMA itu mengadopsi inovatif practice, ya, praktek-praktek inovasi, ya, itu akan meningkatkan daya saingnya karena itu bisa meningkatkan business performance. Nah, untuk bisa melakukan inovasi-inovasi, ya, karena SME di Indonesia ini lack of resources, ya, untuk inovasi, maka innovation activities can be developed by cooperating with other parties, ya. Ini sesuai dengan hasil penelitiannya. Jadi inovasinya bisa kita lakukan dengan kerjasama dengan yang lain. Tadi sudah disebutkan di pembahasan, ya.
Oke, kira-kira itu kesimpulannya. Kemudian kita harus perlu juga menyampaikan limitation ya di sini. Walaupun penelitian ini sudah sukses dalam menjawab tujuan penelitian, however, this study had several limitation. Nah ini perlu kita jelaskan apa aja sih kelemahan penelitian ini. Jadi nggak ada penelitian yang sempurna ya. Karena itu kita perlu ya menyebutkan apa sih sebenarnya kelemahan-kelemahan penelitian ini ya. Nah setelah itu kita tuliskan referensi. Nah ini dalam referensi kita harus menyusunnya secara konsisten ya. Jadi stylenya yang diminta oleh jurnalnya itu apa ya. Kalau Emerald ini dia punya guidance ya, mengikuti Harvard style, tapi Harvard style yang sudah dimodif untuk Emerald ya. Nah ini kita perlu konsistensi. Nah supaya konsisten penulisan antara apa yang sudah kita sitasi dengan referensi ya, karena biasanya seringkali nih suka lupa ya kita menyusun sitasi-sitasi di body of paragrafnya, tapi kita lupa menyusun referensinya. Nah, untuk menghindari hal itu, maka saya menyarankan untuk bisa menggunakan reference tools ya, seperti Mendeley atau EndNote ya, atau yang lainnya yang bisa kita pakai untuk membuatnya konsisten dan mudah kita telusuri. Oke, ini lampiran-lampiran saya kira ya, dan juga ini tergantung pada jurnalnya ya, apakah jurnalnya meminta kita menyampaikan sedikit biodata ya. Nah ini karena di jurnal ini diminta kita menyampaikan sedikit biodata ya, maka kita susun di sini. Begitu teman-teman dosen, peneliti dan mahasiswa ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa mencerahkan ya. Kalau sudah punya paper, tolong dicek lagi ya, sistematika strukturnya ya, terutama bagaimana kita mengungkapkan keyword-keywordnya ya, keyword tentang gap ya, tentang masalah ya, keyword tentang kebaruan ya. Nah itu perlu kita susun lagi secara sistematis ya, sehingga si pembaca bisa segera menangkap, atau editor atau reviewers bisa segera menangkap apa sih masalahnya ya, terus kebaruan yang ingin ditampilkan itu apa. Demikian teman-teman dosen, peneliti dan mahasiswa, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk terus menulis ya, dan terus publish di jurnal-jurnal yang bereputasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.